Hai semuanya, hari ini kita masuk ke ke materi struktur pasar. Ini materi di kelas 10, mata pelajaran ekonomi tentunya. Materinya gampang, tapi kadang nih suka digampang-gampangin dan dilupain, padahal ini sering banget ada di soal-soal ya. Oke, langsung aja biar lebih mempercepat waktu, kita mulai. Yang pertama ini adalah pasar persaingan sempurna. Aku ini pakai catatanku ya biar lebih gampang dan gak coret-coret banget. Kalian juga ngeliatnya gak bosan, karena tulisanku juga gak bagus ya. Yang pertama ini adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang dimana terdapat banyak penjualnya ataupun perusahaan yang menghasilkan barang. Contohnya nih, beras tuh kan banyak banget perusahaannya ya, kayak misalkan beras Siliwangi, nah kayak gitu. Maka kuncinya adalah pasar perdagangan sempurna itu banyak penjual dan banyak menghasilkan barang. Nah, itu kuncinya. Lalu ciri-cirinya adalah banyak penjual dan pembeli nih. Penjual dan pembelinya banyak yang jual barang, banyak juga yang beli. Kebebasan untuk membuka dan menutup. Ini tuh contohnya pasar. Kita bebas buat ngebuka kapan kita buka tokonya, kapan juga kita menutup tokonya. Dalam dunia ekonomi namanya free entry, free exit. Nah, lalu ada barangnya homogen. Nah, bisa digantikan dengan barang lain. Paham ya? Lalu ada penjual dan pembelinya memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Tahu ya, ini pokoknya pasar persaingan sempurna adalah orang-orangnya itu memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Lalu mobilitas atau perpindahan sumber ekonominya cukup sempurna. Jadi mobilitas jual belinya tuh banyak gitu ya. Kebanyakan adalah perusahaan kecil atau UMKM. Contohnya kalau di pasar dekat rumahku ada pasar Cipete, itu perusahaan kecil semua atau orang-orang yang jualannya kecil semua. Contohnya adalah pasar beras, pasar buah dan sayur, serta pasar modal atau efek bursa. Pasar beras tuh kayak di bagian ini jualnya beras semua, pasar buah dan sayur di bagian ini jualnya sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu kan biasanya ditemuin di pasar-pasar tradisional ya. Oke, udah paham ya pasar persaingan sempurna ini gampang banget ya. Easy peasy gitu bahasanya kalau kata anak ekonomi mah. Nah, next ini ada abis dari pasar perdagangan sempurna, kita ke pasar monopoli. Pasar monopoli apa nih? Monopoli mainan? Oh, bukan dong. Pasar monopoli itu adalah pasar yang pasar atau perusahaan dagang yang produksinya menguasai hajat hidup banyak orang. Kuncinya adalah produksinya menguasai hajat hidup banyak orang. Ciri-cirinya tidak ada barang lain yang dapat digantikan oleh penyedia lainnya. Jadi nggak ada barang lain yang bisa gantiin dia gitu. Cielah. Kalau kata orang yang bucin, nggak ada siapapun yang bisa gantiin kamu gitu ya. Bercanda. Ciri-cirinya ini ya. Tidak ada yang dapat digantikan oleh penyedia lainnya di pasar tersebut. Lalu banyak membeli, tetapi penjualnya hanya satu yang menjual. Oke ya, banyak yang membeli tapi banyak yang menjual. Banyak yang membeli tapi banyak yang menjual. Banyak yang membeli tapi jarang yang menjual gitu ya. Kalian lebih paham kan ya kalau pakai catatan gini? Lalu pihak yang mencoba bersaing itu memiliki hambatan yang besar. Hambatannya itu seperti undang-undang, teknologi, dan modal yang besar. Penjualnya juga dapat menyesuaikan harga barangnya, bebas gitu. Contohnya PLN Pertamina. Nih, PLN itu listrik itu kan gak ada yang bisa gantiin selain PLN ya. Juga yang nyambungin PLN tuh banyak gitu. Orang yang butuh PLN tuh banyak, tapi cuman PLN doang gitu. Kayak jatuhnya tuh kayak gue butuh lo, tapi lo nya cuma satu gitu. Nah, saya dipahami. Terus pihaknya tuh kayak PLN, misalkan PLN apalagi di sini saingannya, aku nggak tahu ya.
Pokoknya kalau ada yang mau menyaingi PLN itu pokoknya susah deh, hambatannya ada undang-undangnya PLN, ada teknologinya yang bagus banget, ada modal besar, begitu juga dengan Pertamina ya. Lalu penjual itu dapat menyesuaikan harga barang. Jadi PLN itu dapat menghargai listrik itu berapa per wattnya atau per kilowattnya berapa. Itu pokoknya bebas. Itu adalah pasar monopoli. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Kalau kayak gini kita lebih gampang ya. Akunya juga jadi gak ribet. Cuman garis bawah doang. Next ada pasar oligopoli. Jangan berubah antara monopoli dan oligopoli. Oke, kita pakai warna apa nih yang enak? Ini aja ya. Oke. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Nah, sama sih sebenarnya. Produsennya dikit, pembelinya banyak. Biasanya digunakan sebagai salah satu upaya penahan perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Jadi dikit aja nih yang jualnya, biar yang berpotensi, perusahaan yang berpotensi itu bisa masuk ke dalam pasarnya. Ciri-cirinya dijalankan 2 produsen atau lebih. Produsennya ada 2 ataupun lebih. Terus produknya homogen dan saling menggantikan. Oke, bisa menggantikan ya produknya. Terus ada kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lain. Produsen utama itu sebagai produsen lain. Oke, acuannya sebagai acuan ya. Produsen utama acuan lain. Nah, gitu. Itu aku garis bawahi ya. Harganya relatif lama. Terus harga yang relatif lama tuh maksudnya harga belinya tuh lama gitu, lumayan. Lalu produsen baru kesulitan masuk pasar. Karena dia rata-rata kalau produsen baru itu nggak potensial ya. Sedangkan di pasar oligopoli ini adalah perusahaan yang potensial yang bisa masuk. Lalu membutuhkan strategi pemasaran dan pemasaran yang matang. Karena contohnya apa? Kesulitan masuk pasar. Nah, contohnya adalah industri motor, air mineral, industri rokok dan lainnya ya. Jadi industri motor itu kan biasanya yang hanya potensial. Kalau yang nggak potensial, yang abal-abal nanti bisa kecelakaan. Air mineral kalau yang nggak bener, yang nggak potensial itu nanti bisa sakit perut. Rokok kalau yang nggak potensial, yang itu nanti bisa walaupun bisa mati tetap, tapi ada kandungannya yang mungkin lebih berbahaya. Paham ya? Oligopoli. Kita udah bahas apa aja sih? Perdagangan pasar sempurna, oligopoli dan monopoli ya. Next. Ini kayaknya yang terakhir deh. Ini benar yang terakhir. Yang terakhir itu adalah pasar monopolistik. Oke, monopolistik. Keren ya namanya. Pasar monopolistik itu adalah pasar yang memiliki semua unsur. Lalu pasar yang terdapat banyak produsen. Banyak produsen tetapi memiliki perbedaan beberapa aspek. Nih, kalau kita ke contohnya tuh kita benar-benar bisa paham. Contohnya adalah produsen pasar sepatu, sabun, shampoo dan lainnya. Memang ya unsurnya tuh banyak. Yang ngasilin itu juga banyak, tapi memiliki berbagai perbedaan penjualan. Nah, makanya pasar monopolistik ini punya ciri-ciri. Ciri-cirinya banyak produsen atau penjual pada pasar. Kalau kita cobanya ke sampo ya. Kalau pasar sampo itu kan banyak yang jual ya, banyak juga pada pasaran kayak ada Lifebuoy, terus ada Emerald, Tresemme, apalagi itu pokoknya banyak banget ya. Tapi adanya diferensi produk. Jadi produknya tuh mereka beda-beda. Kalau Emerald tuh biasanya ke Jepangan, terus Zinc lebih ke yang bakarat, terus Tresemme tuh lebih ke yang ke salon-salon gitu. Adanya beda gitu. Produsennya bisa menentukan harga. Jadi Tresemme boleh nentuin harganya sendiri, Lifebuoy boleh nentuin harganya sendiri gitu ya. Produsen mudah keluar masuk pasar. Iya, karena kalau nggak mudah keluar masuk pasar, maka yang jual sampo dikit. Lalu produsen harus Produsen harus melakukan promosi. Ya, karena kalau nggak promosi nggak kejual. Contohnya sabun, sampo, makanya ada iklan saya jadi duta sampo lain, itu kan sebuah promosi. Nah, itu dibutuhkan dalam pasar monopolistik. Oke. Begitu juga dibutuhkan dalam pasar yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, itu pasar oligopoli. Nih dia nih, membutuhkan strategi pemasaran yang matang untuk menjual industri motor, air mineral, rokok dan lainnya itu mesti yang matang.
Alright, sudah paham ya? Oke, karena kita udah mulai selesai, anjay, keren banget ya bahasaku. Karena kita udah mulai selesai, I will thank you for you first ya. Kita seperti biasa bikin kata-kata di belakang. Thank you so much for watching this. Jangan lupa untuk komen kalau ada yang kalian gak ngerti. Bye bye, see you.